Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Taufik SPD selaku fasilitator guru penggerak. Yang terhormat Ibu Eka Kurnia SPD selaku pengajar praktik guru penggerak. Perkenalkan, saya Lia Lelatus Solihah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Hari ini saya bersama Bu Indi akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Indi. Waalaikumsalam Bu Lia. Ya, bagaimana kabarnya Bu Indi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Lia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Indi. Ya, Bu Indi kira-kira hari ini ada waktu tidak ya Bu Indi? Ada Bu, kebetulan hari ini saya sedang tidak ada kesibukan. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Indi sudah meluangkan waktunya. Nah, jadi begini Bu Indi, seperti yang saya katakan sebelumnya kemarin ya, bahwa saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada Bu Indi ya, dimana kebetulan itu jadwalnya ada di kelas Bu Indi gitu kan. Nah, jadi semoga praobservasi ini gitu ya bisa mengena ke Bu Indi untuk kegiatan selanjutnya. Nah, tapi Bu Indi jangan tegang ya, biasa aja kita ngobrol santai aja ya. Nah, jadi tujuan praobservasi ini untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas gitu ya Bu ya. Nah, sebelum kita melakukan praktek sebelumnya atau kegiatan sebelumnya, coba Ibu Indi melakukan atau menceritakan gitu ya, kira-kira apa yang Ibu siapkan dalam proses pembelajaran itu. Oke baik Bu, jadi sebelum saya mempersiapkan pembelajaran, tentunya saya mempersiapkan yang namanya modul ajar ya Bu. Ya. Kemudian juga ada instrumen model maupun metode pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu akan lebih efektif dan juga menyenangkan. Ya, sudah bagus sekali Bu Indi ya. Lalu berarti dengan semua persiapan itu pembelajaran itu akan terarah gitu ya Bu ya. Nah, jadi harapan Bu Indi nih dengan apa namanya kita ngobrol seperti ini, kira-kira apa harapan Bu Indi? Tentunya saya berharap bisa bertukar informasi, juga bisa berbagi praktik baik dengan Bu Lia gitu, sehingga dapat meningkatkan juga mengembangkan kompetensi yang lainnya. Alhamdulillah ya Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar, sukses, anak-anak juga bisa lebih efektif lagi dalam proses pembelajarannya. Nah, sebelumnya ketika akan nanti melaksanakan supervisi akademik ini, kira-kira di kelas mana Bu? Di kelas 11-1. 11-1. Mata pelajaran apa itu kira-kira Bu? Pelajarannya geografi. Oh, geografi. Yang biasanya selama proses pembelajaran itu, apakah Bu Indi mengalami kesulitan gitu Bu? Kalau kesulitan pasti ada aja ya Bu, misalnya kayak anakku sudah tidak fokus lagi atau teralihkan fokusnya gitu, sehingga nggak bisa lagi mereka tuh fokus kepada pembelajaran gitu, sehingga kan nanti pembelajarannya tuh tidak efektif lagi. Oh gitu, jadi cukup sulit juga ya Bu ya, Iya, karena betul. anak-anak mungkin ada interaksi dengan temennya sehingga mengganggu gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mengalihkan fokus anak-anak itu supaya lebih terarah, kira-kira Ibu akan menerapkan metode atau model pembelajaran gitu Bu? Seperti yang saya katakan sebelumnya, gitu kan, untuk menerapkan pembelajaran yang lebih efektif dan juga bervariatif, saya menerapkan salah satunya itu adalah contextual learning. Dalam hal ini, strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk mencari dan juga menemukan materi ataupun bahan ajar yang nantinya akan dikaitkan atau dihubungkan dengan lingkungannya sehari-hari. Sangat menarik sekali Bu, kayaknya seru kalau saya ikutan ya Bu ya. Nah, anak-anak pasti akan merasa lebih nyaman gitu kan, lebih terarah sehingga lebih merasakan apa yang dari segi materi dengan yang ada di lingkungan sekitar gitu ya Bu ya, karena ini berkaitannya dengan bioma gitu ya Bu ya.
seperti yang saya ketahui bahwa bioma itu termasuknya di dalamnya ada komponen apa aja Bu tuh ya? Ada biotik, ada biotik. Ya, jadi anak-anak itu akan tahu ketika di lapangan gitu ya Bu ya. Nah, terus kira-kira proses yang Ibu harapkan ini anak-anak itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan anak ya Bu, kemampuan anak dalam menemukan keterkaitan antar materi sehingga nantinya akan dihubungkan terhadap situasi nyata atau kehidupan nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Udah bagus sekali ya Bu, berarti itu mungkin termasuk ke dalam kompetensi kesadaran diri anak gitu ya Bu ya. Selain itu juga anak-anak itu memiliki kehadiran penuh dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, keren itu Bu, sudah sangat keren sekali. Kira-kira kapan akan dilakukan? Eh, Pada saat supervisi pembelajaran. Oh ya, Mama. Nah, kemudian apakah ada bantuan lain kira-kira Bu? Apa yang harus perlu dibantu atau hal lain gitu kan? Tentu ada, saya memerlukan bantuan ibu gitu kan dalam hal mencari informasi, juga bertukar informasi mengenai proses dan juga penerapan pembelajaran, karena yang saya lihat bahwa ibu sudah lama berkiprah di dunia pendidikan ya Bu. Tentunya sudah banyak pengalaman yang dapat dibagikan dengan saya. Wah, kita sama-sama belajar ya Bu ya, karena seperti yang kita tahu bahwa seorang pendidik itu harus terus belajar ya, mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu kan ya Bu ya. Nah, lalu untuk mempersiapkan itu, berarti Ibu udah siap semua ya? Nah, berarti insya Allah nanti kita hari lusa berarti ya. Nah, lusa kita akan bertemu untuk melakukan supervisi akademik ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan yang akan nanti dilaksanakan berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bu Indi. Selamat Bu Lia. Ya, terima kasih. Ini percakapan coaching supervisi akademik yang saya lakukan bersama Bu Indi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bab kedua ini kita memasuki materi mengenai keanekaragaman hayati, yaitu pada bioma. Bioma itu merupakan ekosistem yang berbeda yang membentuk suatu komunitas di suatu iklim atau wilayah geografis yang dicirikan oleh vegetasi atau flora tertentu. Itu adalah bioma. Nah, bioma itu ada 4, yaitu ada tundra, kemudian juga ada taiga atau pinus, kemudian ada juga hutan hujan tropis, dan juga yang keempat itu ada gurun. Nah, di sini yang pertama ada taiga. Taiga itu merupakan hutan ataupun yang berbentuknya itu seperti jarum, seperti pada gambar ini. Jadi daunnya